Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah jawab salamnya. Hari ini kita masuk ke bagian perancangan yang terakhir, yaitu bagaimana kita merancang kode program. Jadi, ketika kemarin Anda sudah belajar dan kita sudah belajar juga bahwa data itu dirancang, kemudian antar muka itu dirancang, interaksi atau kita sebut dengan experience juga kita rancang. Nah, ada satu lagi sebetulnya yang kita akan lakukan perancangannya, yaitu kode program. Karena kita masih ada di proses oriented, yang dimana nanti akhirnya kita kalau memprogramnya itu dalam kondisi procedural programming, belum object oriented programming. Nah, maka ya teman-teman harus paham bahwa apapun yang kita modelkan di dalam DFD itu akan ditranslate menjadi prosedur atau function. Ada pertanyaan yang mungkin bisa jadi pertanyaan yang bagus di perancangan kode program ini. Pak, kalau misalkan saya ngoding pakai Java, apakah saya masih bisa melakukan procedural programming? Sementara Java itu kan bahasanya memang diciptakan untuk object-oriented programming. Jawabannya bisa. Jadi kalau Anda kan sudah pernah belajar Java ya, Anda belajar object-oriented itu harus memenuhi beberapa karakteristik. Ada yang kita sebut dengan enkapsulasi, inheritance, polymorphism, dan abstraksi. Nah, kalau cara kita mendesain kode programnya tidak memenuhi karakteristik itu, walaupun kalian pakai Java sekalipun yang memang sudah bahasa yang kental dengan object-oriented, kalian tidak bisa bilang bahwa kalian sudah ngoding dengan object-oriented. Tapi kalian ngodingnya itu adalah dengan konsep procedural programming. Procedural programming itu kayak gimana sih? Yang kalian pelajari bersama dosen algoritma kalian itu ya procedural programming. Jadi ketika saya punya suatu problem, ada suatu fungsi yang mau saya create, misalkan fungsi untuk login nih, misalkan seperti itu, maka teman-teman pola pikirnya adalah langsung, ini saya harus create prosedur atau function apa saja untuk supporting login ini. Tidak berpikir ini harus ada kelas apa nanti dipanggil di mana objeknya dan seterusnya. Nah, kalau pola pikirnya seperti itu, maka kita pakai procedural programming. Nah, nanti kita juga akan bahas perancangan kode program ini ketika belajar RPL 2, tapi dengan perspektif yang berbeda, yaitu kita pakai object oriented analysis and design. Tapi karena sekarang kita fokus di proses oriented, nah, kita basicnya adalah berpikirnya adalah cara mengubah DFD menjadi kode program. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kelihatan semua gambarnya dengan baik? Atau kurang besar? Kelihatan, Pak. Oke. Lihat, Pak. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan DFD nih. Anggaplah saya hanya ngambil penggalan DFD yang kalian sudah pernah gambar. Di sini ada proses login yang tidak ada breakdown-nya, karena memang dia sudah granularitasnya kecil. Kemudian di sini ada pengolahan data buku yang dia punya level 2-nya. Jadi level 2 proses 2 lah intinya. Ada tambah data buku, ubah data buku, dan proses lainnya yang berhubungan dengan data buku. Nah, bagaimana cara kita mengubah atau mendesain kode programnya? Nah, satu lingkaran di DFD yang granularitasnya paling kecil itu berarti paling ujung ya. Kalau nomor itu udah nggak ada lagi breakdown-nya gitu, seperti itu, maka dia harus diartikan atau diterjemahkan menjadi beberapa prosedur atau beberapa function yang mensupport si fungsi itu sendiri. Berbeda dengan yang nomor 2 ini nih. Nomor 2 yang pengolahan data buku. Apakah dia harus ditranslate menjadi sebuah prosedur atau function? Jawabannya tidak. Karena ini kan hanya grouping fungsi dari yang 3 ini. 3 ini di grouping di level 1-nya dalam bentuk pengolahan data buku. Nah, yang diubah dalam bentuk prosedur atau function yang mana? Yang ini. Yang 2.1, 2.2, 2.3. Nah, merubahnya harus berapa prosedur, harus berapa function? Tidak ada takarannya. Tergantung Anda mendesain kode programnya. Nah, makanya ada aturan sebetulnya ketika kita mendesain, ini mau berapa prosedur ya, ini mau berapa function ya, itu ada aturannya. Nah, aturannya itu sudah teman-teman baca di paper yang diberikan kemarin. Kalau teman-teman baca, saya kan memberikan Anda satu buah paper ya, sebagai challenge nih, yang ini.
Nah, di sini ada papernya. Nah, kalau teman-teman baca, di situ ada cohesion sama coupling. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang cohesion dan coupling, tapi saya tidak akan menjelaskan secara kompleks karena Anda sudah baca di sini dan kalian juga sudah mengerjakan challenge-nya seperti itu. Nah, jadi kita sendiri itu diperbolehkan mentranslate dari satu lingkaran ini menjadi n buah prosedur atau n buah function atau keduanya. Jadi gabungan antara prosedur dengan function. Di mana teman-teman sekarang sudah harusnya tahu ya bahwa prosedur itu ciri khasnya apa, function ciri khasnya apa. Kapan saya bikin prosedur, kapan saya bikin function, itu semuanya sudah dibahas di algoritma dan pemrograman waktu di semester 1. Jadi kalau masih bingung ya saya agak kaget juga ya karena sudah semester 5 tapi masih bingung masalah prosedur dengan function seperti itu. Nah, karena satu buah lingkaran di DFD ini akan ditranslate menjadi n buah prosedur atau function, kan pasti pertanyaannya kita bikin idealnya berapa, Pak? Nah, kita sebetulnya tidak bicara secara kuantitatif, tapi kita bicara secara hukum yang kemarin teman-teman baca di paper tersebut. Bahwa kalau kita membangun sebuah desain kode program, maka teman-teman harus bisa menerapkan loosely coupling, high cohesion. Jadi program yang baik atau desain kode program yang baik itu loosely couple dan high cohesion. Apa maknanya? Kita harus tahu dulu dong cohesion itu apa, coupling itu apa gitu ya. Nah, kita bahas dulu dari cohesion yang paling gampang. Karena kita masih pakai procedural programming, maka kita belum akan membahas kelas. Tapi nanti modul ini sebetulnya nanti kalau di kelas di object oriented akan berubah menjadi kelas. Nah, anggaplah teman-teman punya modul. Modul itu kalau teman-teman pakai JavaScript atau pakai Java, pakai Python, itu kan teman-teman bisa manfaatkan library ya. Library misalkan kita npm ya kalau pakai JavaScript npm ya. npm install misalkan Lodes. Itu library untuk misalkan untuk ngolah si array atau misalkan ya saya nggak tahu nama-nama library-nya ya karena nama library tinggal dicari aja. Misalkan saya mau memanfaatkan library dari Python namanya kalender misalkan seperti itu. Nah, kalau teman-teman berbicara library itu sebetulnya bentuknya modul. Apa maknanya modul? Dia itu adalah satu kumpulan aja yang kita nggak tahu itu apakah kelas, apakah dia bentuknya kumpulan dari berbagai macam prosedur dengan function yang di dalamnya tersedia fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur yang siap pakai, di mana prosedur-prosedur tersebut ya tentang si modul itu. Jadi ketika kita berbicara modul kalender, maka bagaimana cara mendesain program yang baik? Ya misalkan kalender itu kita butuh apa saja sih kalau kita mau pakai library punya orang nih, misalkan namanya modul kalender gitu ya. Ya teman-teman pasti ngebayanginnya saya bisa dapetin tanggal di situ, saya bisa dapetin time itu berarti jamnya jam berapa dan seterusnya. Kemudian saya tambahkan lagi misalkan di sini ada function getMonth. Kemudian ada lagi misalkan ada getYear. Dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menciptakan cohesion? Cohesion itu ketika kita punya fungsi atau prosedur yang bekerja dengan apa ya istilahnya visi yang serupa, misalnya kayak get time, get date, get month, get year, itu kan sebetulnya adalah mengurusi masalah waktu atau kita bisa sebut masalah waktu dan tanggal lah seperti itu. Nah, maka kalau kita menciptakan cohesion yang baik, maka kita akan menyatukan mereka itu di modul kalender. Jadi semua ini itu adanya di modul kalender. Nah, jadi kita bikin dulu modul kalender. Modul itu kalau di dalam proses oriented atau procedural programming itu istilahnya gabungan ya, gabungan fungsi. Jadi satu file entah .java, entah apalah yang kalian creating, yang di dalamnya itu ada fungsi-fungsi ini. Jadi nanti kalau orang manggil modul kalian, misalnya saya mau require
modul kalian nih, gitu. Saya include modul kalian atau apapun lah tergantung bahasa pemrograman yang kalian pakai, semua yang ada di sini bisa dipakai. Tapi kalau tiba-tiba teman-teman menambahkan satu lagi di sini, misalkan ada prosedur di sini, karena kan tidak harus function ya, tapi bisa prosedur, misalkan set reminder. Nah, ketika teman-teman menambahkan satu prosedur set reminder di modul kalender ini jangan ngebayangin susah-susah lah. Modul itu anggap satu file di dalamnya ada function-function ini. Itu aja intinya kalau di procedural programming. Kalau nanti di object oriented, nanti kita akan bahasnya dengan cara yang berbeda. Nah, ketika teman-teman menambahkan prosedur set reminder, cohesion-nya untuk desain program modul kalendernya jadi kurang baik. Kenapa? Set reminder itu punya visi yang berbeda. Memang iya, dia memanfaatkan waktu dan tanggal untuk menyetel atau men-setting kira-kira kapan sebuah reminder itu akan dibunyikan atau akan diberitakan lah ke orang yang masangnya seperti itu. Tapi kalau kita bilang apakah dia harus digabungkan di modul kalender, jawabannya tidak. Kenapa? Karena visinya sudah beda. Tadi kan visinya kita bilang harus serupa ya kalau cohesion yang baik ya. Kan harus high cohesion. Berarti kohesinya harus tinggi. Segala sesuatu yang bekerja untuk sesuatu hal yang serupa itu harus digabungkan menjadi satu. Itu intinya cohesion. Nah, ketika kita bilang set reminder, ini sesuatu yang berbeda. Maka kalau kalian mendesain, nanti ini akan ada di luar modul ini. Dah, selesai. Itu untuk menjaga supaya si modul kalender ini tetap memiliki cohesion yang baik. Bagaimana Pak dengan yang ini? Nah, set reminder itu kan ada macam-macam cara ya. Misalkan kalau kalian berbicara masalah Google Calendar deh, saya buka Google Calendar dulu. Ketika kalian create, di situ ada macam-macam nih remindernya. Ada event itu acara, berarti out of office. Ada task, ada remindernya itu sendiri, hanya reminder saja kayak alarm gitu. Ada appointment slot. Ini kan artinya ada banyak ya. Maka teman-teman yang bagusnya ya untuk mendesain, maka jangan set reminder ini jadi satu prosedur atau fungsi, tapi jadikan dia modul. Kita bikin lagi modul di sini. Namanya modul reminder. Yang di dalamnya nanti akan ada, saya copy aja di sini ya. Nah, akan ada misalkan prosedur set reminder, kemudian ada prosedur set event, kayak tadi kan juga ada event tuh di kalender ya, di Google Calendar set event. Kemudian ada apa lagi tadi, out of office misalkan. Nah, ini lebih baik dijadikan satu modul yang terpisah dengan si kalender. Kenapa? Ya karena dia punya visi yang berbeda dengan si kalender. Dan lainnya nih ya, ada banyak tadi kan, saya nggak akan catat semua. Jadi yang berhubungan dengan reminder ya ada di reminder. Sementara kalau hanya saya fokusnya untuk mendapatkan tanggal, waktu, dan apapun yang hubungannya dengan tanggal dan waktu, misalkan mendapatkan tanggal yang lengkap, kita mau tambah lagi, di sini boleh. Tambahnya di mana? Misal saya pengen nambahin satu fungsi untuk mengembalikan nilai tanggal dan waktu yang lengkap. Nah, kira-kira teman-teman akan daftarinya kemana? Ke modul kalender atau ke modul reminder? Halo? Maaf Pak, tadi pertanyaannya Pak. Kalau saya mau menambahkan satu lagi nih, function yang mengembalikan nilai kalau saya ingin mendapatkan tanggal dan waktu secara lengkap. Kira-kira teman-teman nambahinnya di modul reminder atau di modul kalender? Kalau menurut saya di model kalender, Pak. Kalender. Kenapa? Kalender, Pak. Kenapa? Karena masih satu visi gitu Pak, kayak kalender Visinya kan. tadi kalender untuk dapetin waktu dan tanggal. Berarti Iya, benar, betul. jawabannya adalah kita tambahkan di modul kalender. Ya, kita tinggal tambahin saja di sini. Misalkan function untuk get complete date time. Nah, ini cohesion yang baik. Jadi kalau teman-teman
daftarkan function get complete time-nya ini di modul ini, kurang baik cohesion-nya. Artinya apa? Low cohesion. Dia menggabungkan sesuatu yang tidak satu visi. Nah, menentukan visi ini sangat kualitatif. Yang itulah kenapa teman-teman harus menggambar DFD tadi. Satu yang tadi ini, pengolahan data buku ini mungkin jadi modul. Modul yang di dalamnya ada fungsi tambah data buku, ubah data buku, dan sebagainya data buku. Karena ada proses sampai ke N. Kita nggak tahu ada berapa. Kebayang ya? Jadi cara mentranslate-nya adalah yang ini bisa jadi modul. Modul yang di dalamnya ada ini, ada ini, ada ini. Seperti itu. Pak, bagaimana dengan login? Login, ya kalau login memang tidak ada kohesinya dengan yang lain, ya nggak apa-apa. Dia jadi satu modul tersendiri. Yang di dalamnya hanya ada prosedur atau function yang hubungannya sama login. Nah, seperti itu. Yang di dalamnya langsung ditranslate menjadi prosedur function yang berhubungan sama login. Itulah yang kita maknai dengan high cohesion. Nah, program yang baik, sekali lagi ya, desain kode program yang baik, ini kan kita ngedesain nih, ngedesain ada berapa fungsi, terus fungsi ini untuk apa, dan seterusnya, mewakili DFD yang mana, dan seterusnya gitu. Adalah yang high cohesion. Tapi selain high cohesion, kode program baik juga harus loosely couple, atau ya kalau kita bahasa gampangnya low couple. Apa sih makna couple? Contoh gini, teman-teman kan kalau bikin sintaks, itu bisa saja saya punya sebuah fungsi. Sebentar ya, saya harus bikin dulu sebentar. Misalkan saya punya function A, yang dia tidak ada parameternya, kemudian titik 2, dia akan mengembalikan sebuah nilai boolean, misalkan seperti itu. Kemudian di sini ada, sorry kok jadi nggak bisa nambahin ya. Oke, saya pakai text editor aja. Sebentar ya, saya stop share dulu. Visual Studio Code. Nah, sini. Nggak ada di sini. Nah, misalkan saya bikin di sini ada function A. Ini saya sengaja membuat abstrak supaya kalian nggak terlalu bingung ya. Boolean. Kemudian sini ada begin dan end. Saya masih dalam bentuk algoritma sederhana lah, seperti itu. Nah, kalau sudah, misalkan tiba-tiba saya di sini manggil B. Ada fungsi B. Di mana fungsi B-nya itu adalah gini di sini. Jadi misalnya gini, if B, kan bisa ya kita bikin gini ya, then apa, misalkan ini titik-titik-titik, saya nggak mau pusing else titik-titik-titik. Ya, ini hanya kasih gambaran aja lah. Nah, function B-nya ada di bawah, dia juga mengembalikan tipe boolean, karena mau dipakai di if kan harus boolean berarti ya. Di sini ada begin dan end lagi, yang body fungsinya seperti itu. Teman-teman nggak boleh bingung lagi nih apa. Ini ada isinya, saya kasih titik-titik aja biar kalian nggak bingung. Nah, berarti kan di sini kalau teman-teman memanggil fungsi A, maka fungsi A itu membutuhkan fungsi B, betul ya? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi fungsi B ini nanti kan akan return sesuatu ya. Di sini anggaplah terakhirnya return boolean variabel lah. Saya nggak kasih tahu boolean variabelnya apa di sini. Namanya boleh diganti Budi ya apa terserah aja. Boolean variabel lah. Di mana boolean variabel ini nantinya akan dipanggil di if yang ada di A. Benar nggak? Sampai sini. Iya, Pak. Bisa paham ya? Bisa, Pak. Oke. Berarti pertanyaan saya, kalau B ini salah, misalkan ada sesuatu error lah di sini, A-nya ikut error nggak? Kemungkinan enggak, karena kan ada else-nya, Pak. Yakin?
else ini kan akan berjalan kalau nilai B-nya itu false, benar nggak sih? Iya. Ya, ini sebetulnya kalau ini bahasa pendeknya ya, ini bahasa pendeknya. Bisa saja teman-teman nambahin gini, if B sama dengan true, itu bisa. Tapi kan kalau gaya ngoding modern sekarang nggak pakai ini. Tinggal panggil saja, atau dia yang dikembalikan boolean kan, if true, misalkan kayak gitu kan. Misalnya return boolean variabelnya dia true nilainya, berarti if true, berarti kan yang jalan if ininya kan, bukan else-nya. Dan else Iya, ini Pak. berjalan kalau nilai B-nya false, benar nggak? Iya, betul. Kalau teman-teman kan pasti pakai gaya pemrograman konvensional, pasti nulis true-nya, seginilah intinya. Nah, ini kepanjangan. Kalau di modern sekarang dihapus saja seperti ini. Nah, berarti kan kalau B-nya error, A-nya ikut error. Kenapa? Karena untuk if yang ada di A ini, itu membutuhkan nilai dari si fungsi B. Maka saya bisa mengatakan bahwa fungsi A itu tightly coupled. Tightly itu ketat ya. Tight itu ketat, itu bahasa Inggris gitu. Tightly coupled dengan function B. Ketika B-nya error, maka A-nya pun akan ikut error. Tapi sebuah kode program yang baik harusnya itu loosely coupled. Loosely coupled itu artinya sebisa mungkin kalau ada dua fungsi yang berbeda itu tidak saling membutuhkan satu sama lain. Bayang nyampe sini? Kebayang, Pak. Nah, apakah memang benar-benar tidak boleh kita berkomunikasi seperti ini? Ini boleh. Boleh nih, misalkan fungsi A manggil fungsi B, boleh. Tapi ada batas level pemanggilan. Contoh tiba-tiba di sini B-nya manggil lagi C. Di C-nya ternyata misalkan ya fungsinya apa ya, misalkan integer seperti itu kan nggak harus boolean. Kemudian ada begin di sini dan ada n lagi di sini. Ternyata C-nya juga manggil D. Berarti kebayang nggak ini fungsi ini punya pemanggilan fungsi yang begitu panjang. Contoh, di sini function A-nya manggil B. Berarti kita panggil dulu ke sini. Programnya running lagi. Oke, kita jalanin B ya. B. Nah, ternyata B-nya manggil C. C-nya dipanggil. Hey, C, panggil, jalan. Oke, ternyata C-nya butuh D. Dan seterusnya. Berarti kalau misalkan tiba-tiba function D-nya salah, maka function C-nya error. C-nya error berarti B-nya ikut error. B-nya error berarti A-nya ikut error. Itulah yang kita sebut dengan tightly coupled. Antar fungsi atau antar prosedurnya itu punya hubungan yang panjang gitu loh. Yang panjang, jadi A manggil B, B manggil C, C manggil D. Nah, ketika modul terakhir yang dipanggilnya error, ya semuanya pasti bakal error. Modul tengahnya dipanggil, misalkan yang errornya D-nya nggak error, C-nya error, ya error semua ke belakangnya, seperti itu. Itulah yang kita sebut dengan tightly coupled. Nah, maka kode program yang baik itu membatasi pemanggilan fungsi lain di suatu fungsi yang sedang kita buat. Supaya apa? Loosely coupled. Jadi program yang baik itu harus high cohesion dengan loosely coupled. Nah, semua ini nanti akan lebih jelas lagi kalau teman-teman belajar RPL 2, karena nanti ada lagi ketika kita bahas object oriented. Sampai sini bisa dipahami bedanya cohesion sama coupling? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu bahwa membangun sebuah software yang baik atau mendesain kode program yang baik itu harus high cohesion, loosely coupled. Jangan kebalikannya, low cohesion, tightly coupled. Jangan. Itu nggak boleh. Seperti itu. Oke, silakan. Itu yang saya cukup ajarkan hari ini. Kalau ngodingnya ya nggak akan saya ajarin. Kalian pakai PHP ya tinggal melihat bagaimana cara bikin prosedur dengan function di PHP, bagaimana cara bikin modul dalam PHP supaya nanti fungsi-fungsi yang sama itu bisa menjadi satu modul, yaitu silakan pelajari di PHP-nya. Nah, dibanding pusing, teman-teman aja pakai framework Laravel atau framework CodeIgniter yang bisa teman-teman manfaatkan, karena di sana sudah ada pengaturan modulnya, di dalam modulnya sudah ada function-function yang mungkin siap pakai, ataupun juga teman-teman juga bisa tambahkan sendiri nanti function-function atau prosedur-prosedur yang teman-teman akan pakai di sana.
Oke, selesai untuk materi hari ini. Silakan, ada pertanyaan? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, antara get time dengan get date, itu kan nggak ada hubungannya. Get time hanya untuk dapetin waktu, get date hanya untuk dapetin tanggal. Ini sudah loosely couple, artinya tidak saling panggil kan. Tapi dia high cohesion. Kenapa? Dia berada di satu modul yang sama. Sehingga ketika orang dapat modul kalender, mereka akan hanya mendapat fungsi-fungsi yang hubungannya dengan kalender. Misalnya dapatin waktunya, dapatin tanggalnya. Ya namanya nggak harus modul kalender, misalnya modul date time lah ya. Mungkin lebih teman-teman familiarnya dengan modul date time seperti itu. Bahkan saya pun juga buat sendiri untuk complete date time-nya. Di mana complete date time-nya bisa saja saya manggil get time atau get date kan, tinggal digabungin aja. Get time nanti string dari get time saya tinggal gabungkan dengan atau konkatenasi dengan get date. Bisa saja seperti itu. Tapi di sini saya nggak melakukan. Saya bikin lagi get complete date time. Supaya apa? Supaya tidak tightly couple. Nah, itu tadi gunanya high cohesion loosely couple sebagai sebuah bentuk desain kode program yang baik. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Untuk saya pribadi sudah cukup jelas sih, Pak. Oke, sip. Yang lain bagaimana? Ini saya khawatir, yang lain dari tadi yang menjawab hanya itu lagi. Jelas. Alhamdulillah. Yang lain? Jelas, Pak. Ini yang off cam gimana? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Aman, Pak. Aman. Jelas, Pak. Ya. Alhamdulillah jelas, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kalau jelas. Kenapa saya begitu aware dengan pemahaman kalian? Karena RPL ini mata kuliah core atau mata kuliah utama di dalam informatika. Kalau kalian tidak lulus, bukan tidak lulus ya, kalau kalian dapat nilai D di mana ya misalkan, ini saya takut salah nyebut mata kuliah, ntar dosennya marah-marah. Misalkan kayak kalian belajar web lah ya, HTML lah, HTML kalian dapat nilai C atau D itu ya. Ya, menurut saya itu jauh lebih tidak masalah dibandingkan kalian dapat RPL-nya C atau D gitu loh. Kenapa ya? Kalau ngoding itu belajar otodidaknya gampang. Kalian lulus nanti ya, waduh saya belum bisa ngoding apa-apa, tiba-tiba kalian sadar butuh gitu ya. Kalian tinggal ikut course online juga bisa bikin HTML. Apa sih bahasa yang menyeramkan buat kalian? Nah, misalkan Node.js, Node.js susah, Pak. Nah, susah tuh karena belum dicoba kan. Coba kalau dicoba sedikit aja pasti bisa gitu loh. Nah, tapi kalau RPL itu banyak hal yang sifatnya teoritik gitu loh. Bukan hal yang sifatnya bisa dipelajari dari media online. Sok mana ada course RPL gitu, nggak ada gitu loh. Tapi kalau kalian cari di Udemy course untuk belajar website, misalnya just in case tiba-tiba ketika kalian belajar bikin website, saya malas sama dosennya, nggak enak ngajarnya, kalian bisa belajar di luar gitu loh. Dengan course online, banyak banget kalau kalian cari itu banyak. Mau belajar apa? Node.js bisa, React.js bisa. Mau belajar Flutter bisa. Android apalagi nggak usah ditanya. iOS ya penting lo punya modal aja buat beli MacBook-nya gitu ya. Karena ya memang yang enak dijalankan langsung di MacBook-nya walaupun bisa diakali di tempat yang lain. Mau belajar apa lagi? Data mining, mau belajar apa lagi? Big data itu ada semua course online-nya. Tapi ketika kita bicara software engineering, ini satu hal yang teoritik sekali, nggak ada orangnya. Atau bahkan mungkin jarang yang orang menyediakan course tentang software engineering. Nah, ini yang jadi konsentrasi bahwa ya sudahlah, susah payahlah kalian sedikit di sini. Cuman kalau tidak paham, tanya. Tanya sebanyak mungkin. Sok saya minta banyak banget pertanyaan harus. Dan di tugas besar kali ini saya agak khawatir. Kenapa? Karena yang bertanya sedikit gitu loh. Nggak banyak yang bertanya apakah ini benar-benar memang sudah bisa atau
dikerjakan seadanya. Nah, itu yang saya agak khawatir seperti itu. Sekali lagi, UTS UASman presentasenya itu untuk personal ya, tapi yang lebih besarnya adalah yang tugas besar. Nah, itu yang harus hati-hati. Presentasinya personal. Persentase untuk UTS dan UAS. Lah, ya masa UTS dan UAS nilai satu kelompok disamain? Kan enggak. Kalau tugas besar kan satu kelompok sama nilainya, betul nggak? Betul. Iya, karena saya nggak akan bertanya, ini kontribusimu apa enggak, saya nggak akan nanya. Itu kejujuran kalian aja. Kalau kalian ngerjainnya sedikit, ya terserah kalian, itu dosanya kalian sama teman-teman kalian gitu loh. Kalau kalian nggak mau ngerjain, mau cuma numpang nama, ya tinggal moralnya teman-temannya aja. Mau menjadikan temannya sadar atau enggak. Ya kalau mau membuat temannya bodoh selamanya, ya ditulis namanya di laporan. Tapi kalau misalnya, Pak, saya mau membuat teman saya jera agar dia mau belajar ke depannya. Tinggal ngomong ke saya, Pak, keluarin aja dia dari kelompok di LMS. Saya bisa hapus namanya, dia nggak akan dapat nilai yang sama. Tapi kan kalau UTS UAS itu persentasenya personal. Ya, itu yang harus dipikirkan gitu. Tidak ada pertanyaan, yakin? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti silakan lanjutkan dokumentasi untuk yang perancangan. Minggu depan kita sudah masuk ke minggu 14, kita akan bahas testing. Pak, kok implementasinya dilewat ya? Iya, ngapain saya ngajarin implementasi? Kan ngajarin ngoding lagi, itu mah dan pelajaran untuk ngoding kan sudah banyak. Kalian sudah belajar ngoding di desktop, kalian sudah belajar ngoding di website, ya silakan diterapkan. Pak, ilmunya kurang, tinggal belajar sendiri. Jadi nanti minggu depan saya hanya akan langsung bahas masalah testing atau pengujian perangkat lunak. Nanti saya akan demokan bagaimana cara menguji dan apakah benar untuk menjadi seorang software engineer itu harus mulai dari programmer yang baik. Nah, nanti semua akan terjawab di minggu depan. Ya. Harusnya dari sekarang juga udah mulai kejawab ya bahwa pekerjaan apapun di dalam software engineering, mau jadi desainer, mau jadi apa, ya itu harus punya ilmu ngoding gitu loh. Karena common sense atau logika dasar kita mulai bisa berjalan kalau kita sudah pernah ngoding sesekali. Itu intinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya tidak mau menghabiskan kuota kalian. Mudah-mudahan benar-benar paham ya. Mudah-mudahan benar-benar paham. Kemudian nanti pas di UAS pun juga nilai kalian nanti bagus. Siapa tahu nanti tugas besarnya nggak terlalu bagus, bisa ketolong nilainya sama UTS dan UAS. Oke, terima kasih. Sekali lagi kalau ada pertanyaan yang hubungannya sama materi ataupun tugas besar, sampaikan saja ke grup Telegram. Saya lagi agak jarang untuk buka LMS ya. Karena LMS-nya ribet sama mata kuliah kewirausahaan ini. Saya lagi ngadepin banyak pertanyaan di kewirausahaan. Jadi saya khususkan untuk LMS di kewirausahaan, tapi kalau untuk mata kuliah yang lain ya lebih baik pakai grup Telegram. Saya lebih cepat balasnya nantinya. Oke? Terima kasih semuanya. Saya sudah taruh ya link untuk ngumpulin dokumen analisis dan dokumen perancangan. Untuk dokumen analisis, waktunya sampai minggu depan. Jadi silakan kalau teman-teman sudah beres, ya kumpulin aja sekarang. Ngapain nunggu minggu depan. Kemudian untuk perancangan, saya berikan waktu sampai tanggal 20 Juli. Jadi 2 minggu dari sekarang. Ya, dengan asumsi kan satu kelompok 5 orang atau 4 orang, itu kan tidak mengerjakan 4-4 yang ngerjain hal yang sama. Makanya dibagi. Ini walaupun kerja kelompok, tapi ada pembagian kerja personalnya ya. Jangan kalian benar-benar ya udah gitu kerjain semuanya barengan, ya nggak akan beres tugas besarnya. Ini juga kalian harus bisa belajar bagaimana memanage tim di dalam software engineering. Itu aja sih intinya. Oke, dibanding banyak bicara, terima kasih sudah hadir. Semoga kalian sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.